Halo guys, balik lagi di Chatting Beras Channel, channel yang memberikan motivasi, informasi, dan yang pasti juga pengetahuan guys. Hari ini kita akan bahas semua hal tentang barang-barang antik guys, barang-barang yang membawa kita kembali ke nostalgia zaman kita dulu guys. Oke? Halo guys, balik lagi di Chatting Beras Channel. Ya, seperti di awal tadi, hari ini kita akan bertemu dan membahas segala sesuatu tentang barang antik dan nostalgia. Dan hari ini kita datang nih ke suatu tempat. Nah, kita juga mungkin banyak yang nggak tahu lah, karena memang agak lain. Kita di sini datang ke rumah Om Ardandi. Om Ardandi. Oke, jadi Om boleh Om. Ini kita boleh. perkenalan. Halo guys. Oke, thank you. Jadi itu ya guys. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai soal apa sih ini barang-barang antik ini, ya kan? Nah, terus orangnya kayak apa sih hari ini gitu loh? Ya nggak? Jarang yang suka barang antik, semuanya yang serba baru, terbaru, ya nggak Om? Tapi ada orang-orang ternyata masih tetap mengkoleksi. Itu namanya hobi lah guys tuh. Nah, jadi itulah tadi di awal sudah kita perkenalan dengan Om Ardandi ini. Nah, kita mungkin di awal kita ngobrol-ngobrol dikit lah Om ya. Oke. Sedikit perkenalan. Jadi itu tadi, ini namanya Om Ardandi. Boleh Om, Om ini hari-hari kerja apa atau apa gitu Om? Mungkin ke situ ya. Makan diri lah Om. Jadi sebenarnya profesi awal saya itu marketing asuransi. Jadi dari semenjak saya tamat kuliah sampai sekarang. Ya, masih marketing asuransi, tapi kebetulan asuransinya yang syariah. Oh, yang syariah. Oke. Karena merasa cocok di situ, terus ada yang kita perjuangkan di situ. Makanya dari semenjak saya 20 tahun, 1 tahun yang lalu sampai sekarang masih itu. Dari habis kuliah sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Oke. Yang dengar ada usaha sampingan lain loh. Usaha sampingan lain ya sawah samping rumah. Petani dong, petani Om ini. Ini kebetulan ini ada juga ini usaha rental. Rental Om ya. Jadi apa ya, sebenarnya saya ini mau usaha tapi nggak ada modal. Ada modal. Jadi pengen punya kendaraan tapi orang yang bayarin. Jadi mobilnya direntalkan. Ya, jadi mungkin ini kita masukin sedikit pelajaran-pelajaran Om ya. Betul. Modal itu nggak selalu dengan duit. Betul. Memang pasti duit pasti dibilang modal. Tapi kan di situ Om ya, cara berpikir kita memanfaatkan yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin boleh namain dikit. Boleh Om. Santai Om. Jadi sebenarnya kan marketing sales nih kan, itu kan dianggap orang pekerjaan nomor sekian gitu kan ya. Tapi alhamdulillah, tapi 20 tahun ini saya hidup saja. Enggak sih sebenarnya Om, setiap kerjaan itu gimana pencapaian. Betul. Nggak bisa dibilang juga bahwa marketing itu dipandang sebelah mata atau apa. Itu ya bagian dari roda ekonomi. Betul. Nggak ada sales, ada jalan. Ya benar. Kita menjual, ya kan, jual dan beli. Ada kebutuhan di situ Om. Bahkan karena pekerjaan itu, temen yang punya mahasiswa yang ngajar di Unsri disuruh minta ngisi kelas. Nah, ya artinya kan kalau tadi ya gue kurang sepakat kalau ngomong kita ini profesi. Betul. Menurut saya semua profesi sepanjang itu untuk kebaikan. Betul. Apa saya rasa tuh tidak ada yang namanya ini. Itu cuma persepsi orang aja Om. Ya, kayak gitu tuh persepsi anak-anak muda sekarang. Itulah, jadi nggak semua kayak gitu. Yang penting gimana kita mencapai. Tadi Om sudah bilang sedikit tentang apa bisa sampai hari ini. Betul, alhamdulillah. Jadi itu tadi guys, lumayan kita juga nginput masukan motivasi bahwa bukan ngajari. Ya, benar. Ya, bukan ngajarin maksudnya, tapi itulah kita coba ubah cara pandang orang. Betul. Nah, sekarang
kita mulai masuk ke inti dari konten ini. Oh, sekarang nih gue tuh nggak tahu sama sekali Om. Sebelum ada temen gue yang ngasih tahu, ini ada yang unik nih di Palembang. Ya kita mungkin banyak nih kita nggak tahu, nggak kelihatan. Jadi bisa dibilang ini hobi kali Om awalnya. Jadi iya, sebenarnya Kita masuk dulu Om ya ke awal mula Om ya. betul, awal mula gitu ya. Sebenarnya ada inspirasi dari Deddy Kobuzer. Oh, Deddy Kobuzer. Iya. Ini kata Om Deddy, Om Deddy ini. Jadi laki-laki sukses itu kalau dia sudah bisa memelihara tanaman dan mengurus rumah. Oh, melihara tanaman. Wah, itu. Berarti sebenarnya bukan masalah memelihara tanaman atau mengurus rumah itu. Berarti dia sudah punya banyak waktu luang. Nah, saya tertarik dari situ. Ya. Jadi mulailah saya mencoba-coba menata, katakanlah ya rumah ini kan tidak besar, ya, tidak mewah, tapi bagaimana rumah ini terlihat nyaman, Betul. buat ditinggali. Ya, betul. Dari sanalah muncul ide bagaimana kalau kebetulan saya juga suka dengan yang vintage gitu kan, vintage ya. Dalam artian Old gini, school ya, vintage ini old school ya. old school gitu ya. Dan gini, kalau TV orang bisa beli, tapi kalau barang antik nggak semua orang bisa punya. Betul. Cuman kita coba arahin juga pemikiran orang tentang barang antik nih. Barang antik kalau gua rasa itu di luar sana kan ada macam-macamnya Om. Ada yang mungkin sifatnya kayak Gucci, atau Gucci. Jadi definisi antik di sini sebenarnya memang sudah melewati masa tertentu. Atau mungkin barang itu sudah rare Om ya, memang sudah tidak ada lagi. Sudah nggak diproduksi, atau memang sudah ya bisa dibilang ketika diproduksi pun sudah limited. Betul. Dan memang punya nilai tertentu. Nggak semua bisa dijadiin barang antik. Betul. Ya kan? Memang mungkin ada nilai historis, kelangkaannya tadi historis memang dicari orang gitu. Atau nostalgia. Betul. Nggak, kalau kita ngomong barang antik yang memang dia terkait dengan unsur-unsur kayak zaman purbakala, kita mungkin nilainya udah bisa dibilang udah aset sejarah bahasanya kan. Itu sesuatu yang mungkin nggak ada harganya lagi. Agak susah kalau mau dikoleksi harus tajir penejir. Itu bahasa Palembang guys. Oke. Berdentum. Pedengkang Om. Duitnya harus berdentum. Tapi it's okay lah. Jadi Om ini bisa dibilang bukan juga barang antik yang seperti kayak Gucci atau yang punya nilai-nilai historis itu Om. Bukan. Tapi itu pun suka, cuman lebih fokusnya ke nostalgia kayaknya ini Om. Kalau katakanlah barang yang masih bisa kita jangkau. Ya, betul. Ini sangat-sangat nostalgia ini. Betul. Nah, jadi kapan Om mulai ada kepikiran suka atau apa yang mendorong Om untuk ngumpulin barang-barang antik ini? Awalnya sebenarnya saya itu dapat peti dari kampung tuh yang usianya hampir 300 tahunan. Wah. Saya ambil dari kampung tuh. Jadi dari kakek ke kakeknya gitu. 300 tahun. Iya. Ada di belakang. Wah, ini di sesi dua. Simpen ini kayaknya. Agak ini. Nah, itu terus juga ditambah dengan yang tadi, yang pengen bagaimana saya ini nyaman di rumah. Betul. Nyaman di rumah, kata orang-orang sekarang ini bagaimana rumah tuh jadi kayak kafe gitu kan ya. Tanpa perlu keluar kita udah nyaman di rumah. Ya, ada nilai-nilai artistik segala macam itu. Ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu lah. Oh, baru belum ya. Kan selama ini saya sibuk di kantor asuransi gitu. Maksud saya itu apa Om yang bikin tiba-tiba kok jadi seneng ya, aku kumpulin aja deh. Betul. Karena tiba-tiba dapat mimpi gitu kan, ketemu Pangeran Diponegoro, lo simpen ini, terus ini, nggak gitu, atau gimana? Lihat foto. Oh, foto. Jadi saya ada bukan fotografer, cuma tertarik dengan foto-foto yang menarik gitu kan. Ya. Nah, foto-foto tentang barang-barang vintage ini kan bagus sekali. Bagus sekali, terus bagaimana kalau taruh di rumah gitu kan. Yang setelah itu ya juga kita baca-baca bahwa ternyata nanti barang-barang ini akan bernilai jual. Benar. Jadi sekalian investasi. Benar. Memang ini persoalan rasa. Betul. Kan? Jadi ada hal-hal di kita itu
bicara soal cuman fungsi, tapi ada soal rasa. Betul. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan seni itu yang bekerja di dalam diri kita itu adalah rasa, Om. Wah, ini. Nah, kira-kira kan itu. Jadi kita ini menjual rasa, Om, sebenarnya. Kan kalau secara fungsi, secara ini kan ya mungkin orang kalau barang lama tuh namanya teknologi belum berkembang Iya, besar. belum. Walaupun dibilang sudah di zaman-zaman ini alat-alat ini sudah bicara teknologi. Betul. Tapi dalam perkembangannya yang apalagi sekarang, Om, teknologi pesat. Betul. Hitungannya mungkin perkembangannya itu bisa dalam 5 tahun, 3 tahun itu sudah banyak peningkatan yang luar biasa. Nah, jadi itu tadi kalau soal rasa itu memang susah mengukur. Kalau kata Palembang itu nakar. Ya kan, Om? Jadi susah diukur memang. Jadi itu tadi kayak saya ada orang-orang wah senang lihat, ada orang-orang apaan nih? Betul. Ya kan? Kalau fungsi udah Ya, lagi, pakai radio kayak gini segala macam kan, Om. Karena ini sebenarnya nggak nangkep siaran ini kan. Iya. Cuma SWMW. SWM FM ya? nggak FM. Zaman dulu nggak ini ya. Ya, jadi itu. Jadi soal rasa tadi ada nilai seni di situ. Betul. Nah, oke. Sekarang dalam perjalanannya kalau dibilang yang inspire pertama kali atau yang up pertama kali itu pas Om dikasih peti tadi. Bah, itu beli memang beli. Oh, beli. Memang beli. Oke, itu nggak usah sebutin price. Betul. Nah, terus dari situ gimana Om mulainya itu? Mulai ngumpulin Itu kata orang barang antik ini bilang jadul ini kita sama ini lah sementaranya jadul dan antik itu candu katanya. Oh bener. Bikin kecanduan. Bener. Contoh, di jam itu ya. Jam itu saya dulu peninggalan papa yang ini. Mertua. Ya itu jadul. Nenek Itu. saya ada juga itu. Betul kan? Nah, hampir semua orang Indonesia neneknya punya ini. Rata-rata. Kayaknya itu zaman dulu lagi kayak sekarang punya iPhone lah gitu. Kayak gitu ya. betul. Lagi tren ya. Kalau enggak itu kurang gitu. Sudah punya 3 Oh. yang seperti ini. Dan kalau dapat lagi, saya mau nambah lagi gitu kan. Nah terus kayak piring ini kan ini. Kan ya, piring ini kan ada yang dibilang antik belum, tapi 2 ya. Jadi awal-awal itu satu Om penasaran sama peti itu karena tadi rasa tadi ya. Iya, rasa tadi. Kedua ada mungkin kayak dibilang apa ya warisan atau apa bukan warisan lah istilahnya punya orang tua. Nah ini satu lagi coba, nih masalah warisan ya. Jadi saya ini kan sebenarnya ini kan barang-barang katakanlah zaman dulu hanya orang-orang tertentu yang punya. Ya. Nah kita ini keturunan pangeran bukan, bangsawan jauh gitu kan ya. Iya. Anak pejabat bukan gitu kan. Nah dari situlah apa namanya itu mulai terpaksa dalam harus mengeluarkan dana buat mengumpulin barang-barang ini. Oh, jadi mungkin Mohon maaf ini sedikit sekali yang katakanlah warisan. Kalau jadi ada paling 1-2 piring ya. Pengertian warisan itu mungkin peninggalan bukan warisan di ini peninggalan kita simpen gitu. Bukan. Oh, jadi terinspirasi dari itu. Jadi kayaknya dari zaman ke zaman itu memang ada semacam tren, Om, ya. Artinya di tahun 60, 50, jamnya tuh bentuknya gitu-gitu. Ya kan? Oke lah, itu berarti bicaranya nanti kan soal fashion pada saat itu. Betul. Ya kan? Nggak, fashion itu kan nggak cuma clothing kita atau apa, enggak. Banyak. Meja dulu, kursi. Betul. Seperti itu, telepon kan? Memang pada zamannya. Tahun 60 sampai 70. Penyambutan seperti itu tahun 80-an. Oke, jadi kebanyakan nih Om start awal tahun itu era tahun berapa Om? Mulai barang-barang ini Om kumpulin. Oh gitu ya? Kalau yang sekarang sih mulai dari yang 100 tahun yang lalu saya punya. Mangkok gitu kan ya. Mangkok. Terus yang tahun seperti ada mesin jahit itu kan. Mesin jahit itu kan tahun 30. Gitu kan. Terus sampai yang katakanlah paling muda itu sekitar tahun 80-an. 80 jatuh gitu kan. 70-80 lah ya, sudah mulai masuk mechanical ya. Terus jadi ini tambahan lah mungkin ya. Jadi orang-orang zaman dulu bikin barang itu memang dengan jiwanya. Bener. Kalau boleh tahu Om, kita bicara hunting tadi kan Om. Nah, itu gimana Om? Mekanisme cara Om hunting atau melalui informasi dapat dari mana? Coba Om, buka-buka internet kan. Jadi kalau sekarang ini kan banyak yang jual gitu ya. Yang jual. Jadi pertama
pertama kita bisa beli dari pedagang lain lah, pedagang lain. Terus kadang juga ada yang nganter barang ke sini. Dan karena dia kan kalau setelah datang ke sini ngeliat, wah ini beliau ini berarti juga koleksi gitu kan ya. Atau nawarin minat enggak. Dia sama-sama biasanya yang datang itu orang yang memang sama-sama suka barang antik atau misalnya lagi bersih-bersih gudang nenek nih. Nah, yang gitu. Ada yang memang hunting cari barang itu. Jadi ada tukeran ya, dia punya barang ini, dia nggak punya barang itu, gitu kan? Terus ya ini katakan juga punya pasar loak terbesar di Asia Tenggara. Indonesia. Cinde. Ya, betul. Betul. Jadi itu kan barang-barang yang tidak ada di pasaran itu kan suka melihat tadi. Dia lagi bersihin gudang, barang-barang yang terpakai dijual ke, kalau di Palembang ini tukang buruan. Buruan tuh burukan. Jual barang bekas maksudnya. Jual bekas. Dijual dibeli mereka. Nah, jadi sistemnya itu adalah sebelum mereka timbang, mereka jual dulu. Kalau tidak laku baru ditimbang. Bagus. Jadi mereka mungkin ngejar material tertentu, mungkin besi, tembaga, gitu. Jadi umpama kayak ini katakanlah ini. Jadi kan kalau ternyata nggak laku ya tadi dikiloin. Kenapa mereka juga nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini Om, ini sangat nostalgic. Jadi kalau kita ngomong terlalu jauh banyak Om ya. Betul. Kita ambil era dulu lah, sekitar 70, 60, 70, 80 kali. Betul, 70, 80 lah. 70, 80 benar. 90 terakhir lah 90. Iya, karena itu era emas kita lah Om ya. Jadi memang di zaman itu 80, 90 itu kenapa dibilang era emas, teknologi itu sudah masuk lah. Telepon, TV, ya kan, gadget zaman dulu. Betul. Nah, kalau di bawah itu terlalu tua lah kali Om ya, tapi bukan berarti nggak penting, cuman terlalu tua terus sangat terbatas. Ya, dan sesuai zaman kita dulu. Betul. Ya kan? Jadi kita kalau masuk zaman 80 guys, seperti kita lihat kamera ini sebenarnya sudah lama, oke? Tapi mulai trending lah bahasanya itu, di zaman-zaman kita itu. Kamera seperti ini, kamera pocket. Ini masih pakai film, Om. Pakai film. Suka ada dulu pinggir-pinggir jalan, Om, cuci kilat, Om. Klisi. Iya, sekarang kemana itu pedagang-pedagang cuci kilat? Saya pernah cari di Palembang ini yang jual itu, nggak ada lagi. Ini cetak yang jual film. Di Film sekarang sudah tidak ada lagi ya? Kayaknya cuma di Jakarta lah. Mungkin. Itu pun antar pedagang aja itu. Ya. Kita nggak bicara teknis kamera, tapi kayak film itu kan sesuatu yang zaman dulu memang kita harus cuci. Betul. Gitu, Nah ini ada istilah kebakar gitu, nah setelah itu kan setelah dicuci baru disimpan di album. Nah, kayak zaman sekarang kan pakai OneDrive gitu-gitu disimpan di album seperti ini. Iya itu kan. Ya. Nah, jadi zaman dulu album kenangan. Jadi kalau sudah tua nanti buka-buka kan Om. Nggak nyangka dulu gitu kira-kira Om. Oke, jadi ini guys salah satu. Nah, ini juga tua ini tahun 50-an sudah kebilang bukan di era tapi sudah memang masuk antik yang sudah antik bukan nostalgia. Betul, bukan nostalgia lagi. Item ya. Oke, ini sudah barang tua ini. Kayaknya rare juga ini Om. Ya, betul. Terutama di Palembang ya. Tahun 50-an itu. 50-an. Om dapatnya gimana nih Om? Beli melalui pedagang. Di sini. Iya. Oh, ketemu atau lewat? Cari. Oh, itu hunting tadi Om ya. Oke. Ada komunitasnya nggak barang hunting? Atau kalau di Palembang banyak. Jadi susah kalau mau ini komunitas. Oke. Jadi ini jongmaker, jongmakernya juga. Ini yang lebih tua. Dulu ada yang besi tuh, Besi. Enggak yang ada ininya di atas tuh. Kling. Gitu kan. Ya. Oke. Terus kalau yang dulu nih gini ini maker. Kalau anak tahun 80 90 ini ya, Seiko, aku punya dulu. Citizen gitu kan. Nah, ini hampir setiap pelajar punya ini. Ya, sama kayak ini, sama halnya kayak ini Om. Ini zaman dulu banget ini Om. Dulu apa videoin Betamax Om? Betamax. Ya. Tuh. Dulu ada yang warna hitam, ini semua umur. Ada yang hijau gitu dulu. Nggak boleh ditonton yang warna merah guys.
gitu. 17 plus. Kebetulan Ya. alhamdulillah hitam ya. Hitam. Pemirsa. Atau film-film ilegal. Oh. Zaman dulu, aku dulu itu. Makanya kalau dulu ada rental video. Ya benar. Dulu Nah itu di Candi Mas. tahun 80-an itu. Ya, 80 90. SD 80-an nih. Ya. Itu ada tempat ini persewaan. Sewaan kaset ini guys. video. Sekarang udah nyap. Kumpul di situ. Nanti sudah jadi barang antik. Itu. Tapi sedikit nih Om. Kalau Om ini sifatnya komersil juga Om ya, selain kolektor. Ya betul. Komersil. Jadi karena juga saya suka dengan barang-barangnya, terus juga apa nih, karena juga barang-barang ini bernilai ekonomi, maka itu yang disebut orang ini kolektor. Kolektor. Dikolek terus didol. Oh, dol itu kalau bahasa Palembang kan jebolin Om. Jebolin ya. Kalau bahasa Jawa tuh dijual. Oh, Tapi barang-barang yang katakanlah kita sudah punya. Contoh kan ini saya punya dulu 2, jual 1. Nah, sekarang tinggal 1 belum dijual lagi. Mungkin ada itu juga. awalnya kalau Om dibilang dol tadi, apa ya Om? Itu gimana Om cara menilai suatu barang itu, nilai Om? Nah itu kalau saya kan jualannya lewat Instagram ya. Jadi Nanti ada guys ya? Follow. Instagram saya rumah_antik_mine. Nanti kita tag juga Om. Boleh. Jadi sebelum kita posting kita cek dulu harga pasar. Harga pasar, berapa nih orang jual. Karena barang-barang ini sebenarnya kalau barang antik kan ada yang nggak bisa dinilai dengan. Betul. Tapi kalau ini masih ada range lah Om ya. Betul. Sama kayak saya kemarin baru dapat itu tuh yang Ampere tahun 30-an. Saya jual tuh baru 800 ribuan gitu. 800 ribu. Tapi itu karena itu sudah termasuk antik. Ini udah termasuk antik nih. Karena dia lebih tua daripada telepon putar biasa. Ada nggak Om yang kebelet banget Om pengen beli? Wah, ada aja. Ada ya? Ada itu kan ya. Atau sama mungkin perasaan juga sama, oh pengen banget itu, tapi nggak dijual-jual. Itu sebenarnya betul. trik dagang antik atau memang sebenarnya lebih kerasa aja, sayang gitu. Sebenarnya gini, lebih kepada kata orang itu lebih enak nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Betul. Dalam artian gini, itu barang nggak ada. Betul. Sama kayak orang mancing puasanya kan walaupun nggak dapat ikan tapi mancingnya jorannya itu bergetar udah puas. Karena kalau sudah masuk ke hobi itu suka kepikiran tuh. Betul. Bayang-bayang tuh, ya kan? Sorry, saya bergerak dikit ya. Kayak ini. Masih banyak guys, banyak barang antik di belakang. Cuman ini koleksi istri. kerupuk ya. Gelok. Ini Jepang memang gelok. Jepang segi 6. Ini sudah Pak saya bayar sekian. Udah untung. Sebenarnya. Cuma kata istri saya enak kita ribut daripada jual ini. Bismillah itu kan. Nah ini udah untung kita jual. Cuma ini barang dibilang langka ya, terus dibilang kalau kita jual orang nggak mau jual lagi. Karena ini termasuk barang pajangan, termasuk juga barang yang bisa dipakai. Oh pernah nggak ada nyesel jual? Ada aja ya. Dalam artian nyesel karena jual murah. Iya, dari segi harga murah atau mungkin barang itu bakal sulit ditemuin lagi. Ternyata barang itu langka. Mungkin awal Om mulai untuk jual itu mungkin gitu. Makanya cari referensi. Setrika yang tahun 30-an. Itu barang nggak ada. Tapi ini Om, di dalam dunia bisnis pun interior segala macam. Apalagi kita sering lihat tempat-tempat makan, atau studio yang gimana. Mereka itu memang pengen bergaya, banyak yang pengen bergaya vintage. Sekarang betul. Ya kan? Atau gaya antik. Betul. Ya kan? Kan kalau dipikir-pikir orang udah gayanya udah modern kan, virtual modern. Tapi ada orang-orang tertentu secara feel beda memang itu. Ini kan rasa nostalgia, tapi anak-anak muda sekarang pun juga nyaman-nyaman aja dengan hal itu. Cantik kelihatan itu, mempercantik landscape lah bahasanya itu. Auranya juga timbul. Betul. Ini aura ya, bukan dari klinik. Bukan. Ya. Jadi aura dalam artian bahwa ternyata orang dulu bikin barang dengan hati. Ya. Tadi sempat ada ngobrol-ngobrol dikit nih sebelum kita start. Ini kan kita nggak kita atur nih ngomongnya. Tapi tadi Om sempat, ternyata Om juga banyak belajar dari barang antik ini. Banyak sekali. Tadi pesan Om tadi apa? Soal gimana zaman dulu tuh orang buat pakai hati. Betul. Bagaimana? Kelihatannya sekarang berpuluh tahun pun masih berfungsi. Terlepas dari material tadi. Betul. Tuh masih berfungsi, beberapa bagian ini masih berfungsi ya, tinggal dibener-benerin dikit lah, disesuaikan lah. Kecuali memang spare partnya sudah tidak ada, paksa mungkin diakali,
Nah, jadi itu guys, jadi nilai-nilai lama itu jangan dibilang kita modern, itu meninggalkan nilai-nilai lama. Betul. Kira-kira Om ya? Nah, jadi Om ngomong ada pesan dari apa leluhur lah, Leluhur. kakeknya cerita kamu tuh harus gini. Nah, itu kalau kita terapkan di saat ini ternyata itu memang berguna, berguna buat kehidupan kita. Betul, betul, Ya alhamdulillah sampai sekarang saya juga masih eksis jualan. betul. Oke, itu sisi komersil, oke Om. Betul. Namanya dagang kan, lu suka lu beli. Nah. Karena ini kita dagang rasa, Om. Betul. Ya kan sama kayak makan, kalau enak kita beli, mahal pun kita beli. Ini pun juga gitu, bukan fungsi. Kalau fungsi Betul. banyak pilihan, Pilihan. banyak merek sekarang Om sudah berkembang, kan? Gitu. Jadi mungkin Om pada kesempatan yang lain kita akan ulik lagi nih, itu lebih detail. Oke. Tapi kalau untuk masalah lu mau lihat barang-barang Om mana-mana yang mungkin dia jual atau mungkin mau sharing-sharing barang antik, barang ini nostalgia sifatnya, bisa ikutin IG Om ya. Ya, Tadi nanti kita tag di sini. Jadi itulah guys ngobrol-ngobrol santai kita dengan salah satu barang antik ya, termasuk daerahnya termasuk masuk ke dalam juga guys. Nah, Itu kayaknya ada kekhasan loh. Kalau orang-orang jual barang antik itu kayaknya masuk gitu. Pelosok-pelosok gitu, aneh juga itu. Kadang-kadang kalau kita perhatiin gitu kan, mungkin orangnya juga antik kali ya. Jadi itulah guys, bahas tentang barang antik luar biasa, banyak pesan juga dari Om Ardandi, nilai-nilai lama juga kita walaupun segimananya sekarang Om ya, tetap. Dan juga kalau bisa hobi itu juga menghasilkan. Ya, Om, betul. ini tadi Om tadi sempat ngobrol, dia rasanya pengen nanti tetap berjalan walaupun mungkin dia udah nggak ini kira-kira Om ya. Lagi nemu asik-asiknya ini Om ya. Oke lah guys, jadi sementara itu dulu konten kita hari ini ngebahas barang antik bersama Om Ardandi. Suatu waktu kita akan coba ulik lagi lebih jauh. Oke, itu Sejanting Beras Channel. Om Om Lapang.